Banyak orang yang salah mengerti bahwa kekristenan itu melegalkan mabuk atau minum minuman keras. Seringkali ini menjadi sesuatu yang salah dimengerti oleh beberapa orang dari umat tertentu yang merasa bahwa kekristenan itu membiarkan atau tidak melarang orang mabuk. Salam, jumpa lagi bersama saya, Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Kalau kita melihat bagaimana orang yang mabuk, jelas-jelas ini adalah sesuatu yang meresahkan. Dan seringkali orang mabuk itu mengganggu orang lain. Lalu bagaimanakah sebenarnya pandangan kekristenan tentang perilaku mabuk ini? Atau bagaimanakah sebenarnya pandangan kekristenan terhadap orang-orang yang suka mabuk ini? Sering kita atau bahkan kita sering merasa bahwa kekristenan itu tidak melarang orang mabuk. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu rata-rata pemabuk. Ini adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Karena kekristenan dia juga melarang orang untuk mabuk. Artinya orang Kristen itu dilarang untuk mabuk. Tetapi bukan berarti setiap orang yang mabuk itu terdiri dari orang Kristen. Karena kalau kita bicara mabuk, itu tidak bicara soal agama. Karena pada prinsipnya semua agama itu melarang orang untuk mabuk. Kesalahpahaman ini sering terjadi karena orang mengatakan bahwa orang Kristen itu di gereja saja minum anggur. Ya, memang orang di gereja minum anggur. Tetapi harus diingat bahwa itu dilakukan pada momen perjamuan kudus. Pada saat sedang melaksanakan perjamuan kudus memang ada makan roti dan minum anggur. Tetapi anggur yang diminum itu hanya sedikit sekali. Dan itu tidak mendatangkan kemabukan. Yang dilarang itu bukan minum anggur. Tetapi yang dilarang itu jangan sampai mabuk. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi larangan untuk tidak mabuk. Yesaya 5 ayat 22 mengatakan, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Dalam firman ini sudah jelas dituliskan bahwa Allah tidak suka dengan orang yang suka mabuk, orang yang suka minum minuman keras, atau Allah tidak suka kepada orang yang minum minuman beralkohol. Dari ayat ini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak suka. Kekristenan itu sangat melarang orang mabuk. Ayat Alkitab yang kedua dalam Amsal 20 ayat 1 dikatakan seperti ini. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi kalau kita lihat juga dalam kitab Amsal ini bahwa minuman beralkohol itu membuat orang ribut dan tidak bijak. Memang biasanya kalau orang mabuk itu cenderung membuat keributan, cenderung mendatangkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Lalu kemudian apa yang menjadi konsekuensi bagi orang Kristen yang mabuk atau siapapun yang mabuk? Dalam Amsal 23 ayat 20 dan 21a dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Jadi dari sini kita melihat dari firman Tuhan ini bahwa orang yang mabuk itu dia akan menjadi miskin. Artinya ketika orang mabuk maka dia sebenarnya sedang memiskinkan dirinya sendiri. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah dan
penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari sini kita bisa dengan jelas melihat bahwa ada beberapa orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sekalipun dia orang yang sudah percaya Yesus, kalau berdasarkan ayat ini, dia tidak akan masuk atau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa kekristenan itu sangat-sangat anti atau tidak pernah mengizinkan orang mabuk. Kalaupun ada yang mabuk, itu bukan karena legalisasi dari kekristenan. Artinya, mabuk itu adalah pilihan. Orang yang mabuk itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia tidak bisa melihat bahaya dari mabuk itu. Gereja tidak pernah mengizinkan orang mabuk. Bahkan gereja melarang dengan tegas supaya orang tidak mabuk. Salam, Tuhan Yesus memberkati.